Bagaimana cara mendapatkan ketenangan saat beribadah kepada Allah. Nikmati saat ini, sekarang ini, dan sadari bukan kita yang menjalankan, tapi Tuhan yang menggerakkan hati kita. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan upaya, kecuali kita mendapatkan pertolongan dari Allah tuh. Gerak seperti ini, beribadah, kerja yo ibadah, tidur yo ibadah, masak yo ibadah, nyuci yo ibadah. Tapi di situ harus penuh dengan kesadaran. Bukan kita yang bisa, tapi kita dipisahkan. Dan nikmati saja kasunyatannya. Menikmati kasunyatan. Kasunyatan itu adalah realita. Waalaikumsalam, selamat Idul Fitri. Alhamdulillah, yuk kita benar-benar kembali kepada kefitrohan hati, kefitrohan jiwa. Karena Idul Fitri adalah kembali suci, kembali bersih. Bersihkan pikiran dari prasangka, bersihkan rasa dari yang negatif lah, sedih, khawatir, kecewa, marah, dendam, dan sebagainya. Bersihkan, maka kita akan selalu berada dalam hari fitri. Enggak setahun sekali, tapi setiap hari kita selalu fitri. Lah, agar kita selalu fitri, kita nikmati saat ini, sekarang ini. Tuh. Hah? Di arah ngono tok kamerane wis keposting. Ora adoli nyong lah. Ora anu ingon-ingon dewek. Dikira jualan burung, karena burungnya sedang saya jemur. Jadi banyak orang yang lewat, tuh burungnya lagi pada dijemur. Dikira jualan burung sama orang yang pada merantau, pada di perantauan. Monggo mau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sambil ngopi, sekarang sudah bisa ngopi dan merokok di siang hari. Jadi nikmati kopinya, diseruput kopinya. Oh, cukup perintah tok mas, seruput yuk. Yalah, ini mau saya seruput. Monggo bapak ibu, ngopi, ngopeni ati, ngopi, ngobrol pokok iman, ngobrol perkara iman, ngopi, ngolah pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap diri itu sejatinya adalah menjadi penyaksi atas rasa, atas pikiran, atas perilaku, atas energi yang terpancar. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Damai, bahagia, dan dipenuhi cinta kasih. Dan jangan lupa bersyukur. Bagaimana penyelarasan kalau yang negatif masih nempel? Ya bersihkan, dibersihkan. Kan sudah diajarkan dalam agama, bertobat kembali, membersihkan. Nah, kita jika kulit raga kita tertempeli debu, ada tanah, ada keringat dan sebagainya, kan caranya mandi. Jadi kita membaca istighfar, penuh penghayatan, dirasakan, diresapi, dinikmati. Itu pun sedang membersihkan tempelan-tempelan dan energi-energi negatif yang ada di dalam diri maupun di luar diri kita. Jadi beristighfar, meminta maaf, memaafkan,
beristighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu getaran dari bacaan tersebut, karena bacaan tersebut itu sudah dikhususkan energinya adalah untuk pembersihan. Jadi sering-sering saja dibaca, tapi dihayati, diresapi, dan dinikmati. Maka nanti rasa kita yang tadinya berat jadi enteng. Gitu. Pembersihan jiwa raga. Daripada lesan kita nyanyi-nyanyi nggak jelas, mengucap yang nggak jelas, suara hati kita itu ngedumel dan sebagainya, lebih baik kita wiridan. Mendingan mancing bang, kali ini seperti disetrum, diprotasi, salong kok iwak pancing kuping nganggur weh. Awas banget yang orang mancing. Yang benar-benar mancing itu sudah 1 tahun yang lalu. Sekarang sungai-sungainya banyak yang disetrum, diprotas, jadi ikannya pada mati anak-anaknya. Mau mancing di pemancingan kurang mantep kalau itu. Kalau mancing di pemancingan itu sensasinya nggak kena. Nah, tahun lalu ya saya terakhir mancing ya di pemancingan ikan bawal, dapatnya ikan buku. Orang-orang dapatnya itu ikan bawal. Memancingan ikan bawal lah, saya kok ikan buku. Ikan buku itu apa ya? Ikan buku sih bahasa Indonesianya apa ya? Buku sih bahasa Indonesianya apa ya? Ikan buku. Gabus ya? Iya gabus kalau nggak salah. Ya, yang lain dapatnya ikan bawal. Saya stres dapatnya ikan buku. Lala. Apakah udah pada selesai silaturahminya, keliling-kelilingnya? Sowan, tinggal kita menyewani diri kita. Kita masuk ke dalam diri kita, duduk diam, relax, tiduran juga boleh. Mengheningkan cipta, kita rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Bisa kita memperhatikan pikiran, memperhatikan rasa, memperhatikan di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Nanti asal kita menjadi penyaksi atas diri kita sendiri, kita menikmati yang nyata dalam diri kita ini, itu pun proses pembersihan. Jadi 1000 jalan lah untuk melakukan pembersihan, itu 1000 jalan, tinggal mau cocoknya yang mana gitu aja. Karena ya namanya kendaraan itu kan cocok-cocokan. Ada yang cocoknya naik motor, karena kalau naik mobil itu mabuk. Ada yang cocoknya naik kereta, karena kalau naik bis itu ya mabuk gitu. Jadi cocok-cocokan. Tinggal mau pilih kendaraan yang mana. Orang yang masih menyalahkan kendaraan itu karena belum memahami. Sedangkan untuk ya semuanya itu 1000 jalan lah. Mau pembersihan kayak, mau pengenalan kayak, mau ketenangan kayak, itu 1000 jalan untuk menujunya. Jadi nggak usah pada gelutan perkara kendaraan yang berbeda.
Monggo apa lagi? Manunggaling kawula Gusti, krentek ati bakal dumati, mukti ingsun tanpa piranti. Hidup itu simpel. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin Pak John dan untuk semuanya. Hidup itu simpel, sederhana, asal kita mempraktekkan sesuai tuntunan agama. Bapak Ibu agamanya apa, pasti ada tata caranya, semuanya dipraktekkan. Karena semua agama itu mengajarkan tentang kebajikan, mengajarkan tentang cinta kasih, semuanya. Dan kita beragama pun pada intinya kita harus melakukan laku nyata, enggak hanya sekedar dibaca. Umpama kita membaca ya Rahman ya Rahim, itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi kita harus benar-benar menerapkan sifat Rahman Rahim tersebut atau welas asih. Jadi semua agama itu nanti pada intinya adalah pada akhirnya adalah laku nyata. Kumisnya kayak Pak Kai, Pak Koboy. Waalaikumsalam Pak Wahyu, bismillah. Karena sekarang bahasa wahyu kan nggak boleh bismillah, mendapatkan intuisi. Itulah intuisi, ilham, wahyu itu aslinya sama saja, mendapatkan pencerahan. Cuman karena sudah diklaim oleh agama, kata wahyu hanya untuk nabi, ilham untuk kita-kita, gitu aja. Padahal intinya sama aja, kita terilhami, kita mendapatkan wahyu ilahi. Sehingga dimudahkan untuk memahami diri, dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan, dimudahkan dalam menuju kepada kesucian diri. Begitu nggih Bapak Ibu, monggo apa lagi? Ngopi, ayo dong ngopi. Ger wis boleh ngopi awan-awan. Podho ngopi, ngopi-ngopi, ngopeni ati, ngopi-ngopi, ngolah pikir. Ngopi, ngobrol, pokok iman, orang ngobrol rasane tonggo. Ngobrol rasane batire bae. Obrolkan tentang keagungan ilahi, tentang keindahan ilahi, tentang kuasa ilahi. Diobrolkan. Tuhan maha mengurus kita, maha mencukupi, dan sebagainya. Ya, ngopi syariat lan ngopi hakikat. Nah, ngopi. Bang sering mencium bau kenanga, itu kenapa Bang? Yo nggak kenapa-napa, yo bagus berarti. Nah, di saat kita mencium wangian kan itu simbol kita itu bau wangi itu merelaksasikan otak kita. Ya syukur nggak ada bunga, tapi kok kita bau bunga. Syukur agar pikiran. Tapi gini loh, di saat nggak ada bunga kita bau bunga, kita kan terdoktrinnya ada gini gitu kan. Dirubah aja mindset kita.
nggak ada bunga, kok bau bunga. Oh, berarti Tuhan sedang memberikan wewangian agar rileks. Oh, malaikat datang, gitu aja. Nah, kalau kita bau-bau seperti itu, pikirannya langsung ke yang negatif sih. Kita langsung mengkoneksikan kepada makhluk yang lebih. Kan gini katanya, makhluk yang seperti itu sebaik-baiknya makhluk yang seperti itu adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, di saat kita bau wangi, kenapa kita langsung terkoneksinya kepada makhluk seperti itu? Kenapa kita tidak terkoneksi dengan malaikat? Di saat kita berprasangka malaikat, berarti kita sedang terkoneksi dengan kepositifan. Jadi ya dirubah sendiri mindsetnya. Karena semua sesuai prasangka kita. Mas Is, bagaimana cara eling terus atau sadar? Gimana saya masih sering membelayang kemerungsung? Ya sadari, melayang kemerungsung itu berarti kita masih ada dosa, masih ada kenegatifan. Caranya bagaimana? Terus murnikan jiwa raga, terus nikmati saat ini sekarang ini. Gitu. Malah saya bau kopi ini, wah ger itu. Berarti disuruh ngopi tuh. Disuruh ngopi itu kalau bau kopi. Kalau saya bau apa ya? Bau keringatnya ini nih. Nih, bau keringatnya ini nih. Tadi silaturahmi sana yang dibahas Mas juga. Oh, kembah itu. Tentang kemarin. Oh, katanya gimana? Cerita sama terus saya bilang gini, Mas itu kalau di luar itu dipanggil guru. Berarti saya lagi trending. Itu yang aku kemarin itu muridnya. Cara bisa stay terus di detik ini, rasakan nafas. Rasakan setiap tarikan nafas. Jadi sadari rasa nafas ini, sadari rasa gerak nyata kita ini. Proses melepas kemelekatan terhadap sesuatu sudah saya rasakan masih ternyata butuh waktu dan praktek terus ya. Iya Bu, yang namanya proses melepas kemelekatan itu setiap saat, karena kadang-kadang yang sudah pernah merasakan lepas gitu, maksudnya sudah tidak ada kemelekatan, nanti yang namanya nafsu selama kita masih hidup itu akan terus gondeli. Kalau sering sendawa, banyak gasnya di dalam diri kita. Lagi ngapain? Lagi duduk sambil makan salad. Habis pulang silaturahmi lagi, nganterin mama ke tempat yang kemarin itu lagi trending di sana. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Sehat, damai, bahagia, berlimpah serta penuh cinta kasih untuk semuanya. Cara MD tadi buat menenangkan pikiran, Bapak Ibu sering-sering praktek duduk rileks, duduk yang penting nyaman, rileks, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita benar-benar menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, dan nikmati saja, nanti ya tenang-tenang sendiri. Yang penting dipraktekkan. Kalau menurut Mas Is, introvert itu gimana? Takut ketemu orang. Kalau bahasanya takut ketemu orang, berarti di situ kita itu mungkin apa ya? Dulu-dulunya punya luka batin, karena dulu-dulunya kita mungkin diabaikan, dikucilkan, pernah dimarahi, pernah trauma lah intinya. Itu kalau introvert seperti itu berarti kita dulu pernah trauma, pernah mengalami kejadian sesuatu yang melukai, sehingga kita jadi malas untuk keluar gitu.
Waalaikumsalam, rahayu nggih, mohon maaf lahir batin, Sugeng Riyadi nggih, salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Malang. Waalaikumsalam, Malangnya mana Bu? Maaf, katanya kalau sering sendawa banyak aura negatif di sekitar kita, dalam tubuh kita. Bukan, sering sendawa itu ini loh, gas dalam diri kita itu secara energinya itu ya negatif, jadi bukan di luar tapi di dalam diri kita. Karena semua itu energi, dan energi itu kalau dalam perhaluan itu akan digambarkan sebagai sosok-sosok apalah itu. Cara menyembuhkannya, sembuhkan dulu pikiran kita, sembuhkan dulu rasa kita. Sumber penyakit itu 95% dari pikiran kita sendiri, dan dokter terbaik adalah pikiran dan rasa kita juga yang harus diperbaiki. Saya perbatasan Lumajang. Oh, Lumajang. Kalau saudara saya itu dekat Kanjuruan, Gondang Legi di Malang. Itu penyakit alam bawah sadar ya Mas? Iya, penyakit alam bawah sadar. Jadi energi-energi negatif itu dihalusinasikan atau didoktrinnya itu sebagai sosok-sosok astral, padahal ya itu energi. Gak ke Malang masih enggak, belum ada rencana ke timur, rencananya mau ke barat. Niki Triyoto Yudo masih sing puncak, niki Tirto Yudo masih sing puncak. Oh, Tirto Yudo nama desa ya, nama tempat. Tirto Yudo sih artinya apa ya? Kalau Tirto itu air, Yudo apa ya artinya ya, kayak Jawa? Monggo apalagi. Enak banget udah bisa ngopi siang hari di luar rumah. Aduh, kalau kemarin kan ngopinya malam hari, sekarang siang hari bisa menikmati kopi sehingga tenggorokannya nggak kering kalau live. Percaya santet dan guna-guna gimana? Percaya santet dan guna-guna gimana? Bagus apa enggak? Wong kita itu diguna-guna oleh pikiran kita sendiri. Kita diguna-guna oleh pikiran kita sendiri. Wetane Dampit, saya pernah dengar Dampit kecamatannya Trio Yudo masih lereng Mameru. Oh ya paham. Dampit siapa ya? Saudara saya ada loh yang di Dampit, di Batu, di Dampit, Pindad, Kanjuruan, di perbatasan juga ada. Lawang apa ya? Lawang. Banyak sih, saudara dari ibu saya itu banyak yang dari Jawa Timur. Kalau saudara bapak saya itu banyak yang dari Jawa Barat. Tapi udah kelangan obor gitu loh, karena apa ya udah kelangan obor lah. Saya aslinya Banyumas, dari Jawa Timur sampai Madura. Kalau saya dulu waktu masih zaman menelusuri 7 keturunan itu dari keluarga saya itu yang dari ibu dari Bali, Banyuwangi, Madura, Surabaya, Malang,
Walaupun daerah Jawa Timur sampai sana itu banyak. Itu kalau yang dari ibu, kalau yang dari bapak itu jauh waratannya waktu zaman masih mencari 7 silsilah bapak dan silsilah ibu. Tapi setelah udah tahu ternyata mencari silsilah itu adalah kita mencari 7 sab langit dan 7 sab bumi, terus saya udah nggak mencari lagi. Bang, izin tanya, apa yang dimaksud dengan aku menyaksikan diriku di luar diriku? Gampang, yang datang kepada kita adalah diri kita. Bapak Ibu pernah nggak ada orang lain datang ke Bapak Ibu dengan marah-marah atau dengan memberi kabar gembira? Yaitu itu cerminan diri kita. Jadi aku menyaksikan diriku di luar diriku itu adalah kita menyaksikan energi kita di orang lain. Jadi orang yang datang kepada kita sejatinya itu pancaran dari kita sendiri. Itu adalah diri kita sendiri. Yang dihadirkan kepada kita, semua yang dihadirkan kepada kita, semua yang kita jumpai itu adalah diri kita. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu, rahayu untuk dulur-dulur Sekar Arum semuanya. Semua. Jadi kita melihat, ya contoh sederhana gini lagi. Ini biasanya orang tua mengatakan begini. Ketika orang tua udah punya anak, jadi orang tua ini punya anak dan anak ini punya anak lagi. Orang tua yang ini yang pertama tuh lihat tuh, itu kamu dulu tuh kayak gitu, kayak anak kamu itu waktu kamu masih kecil gitu. Jadi kita melihat cerminan diri kita. Jadi aku menyaksikan diriku di luar diriku. Jadi kita menyaksikan diri ini secara syariatnya. Kalau secara hakikatnya sih aku menyaksikan diriku di luar diriku adalah pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Aku sedang menyaksikan diriku karena ini perkara aku dan diriku. Itu kalau ranahnya kesejatian. Yang menyaksikan dia adalah dia itu sendiri. Seperti kita melihat, bukan kita yang melihat, tapi dia yang melihat. Ini kalau kesejatian antara aku dan diriku. Akunya aku sejati dan diriku adalah makhluknya gitu loh. Antara hamba dan Allah, makanya hamba Allah. Dan itu bukan teori ya Bapak Ibu, tapi benar-benar penyaksian. Seluruh alam adalah wujud diriku sendiri, ya Mas, iya. Antara diri dan ku, penyaksian syahadat lah itu tadi, penyaksian syahadat. Aku sejati menyaksikan namanya, aku sejati menyaksikan rasanya, aku sejati menyaksikan keutuhan alam semesta ini. Jadi melihat kemanapun kita melihat di situ ya dia. Makanya dalam syahadat ada aku, ada Allah, ada Muhammad, ada Rasul gitu loh. Aku, Allah, Muhammad, Rasul. Jadi dirinya sendiri sedang menyaksikan dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, apa yang nampak pada kita itu dari pikiran atau hati kita? Betul. Waalaikumsalam, rahayu. Makanya hidup itu sangat simpel dan sederhana, asal kita menjadi penyaksi. Dan kita harus sampai kepada makom itu, karena sejatinya ruh kita hanya menjadi penyaksi dan jiwa kita hanya menjadi penikmat, raga kita pengaplikasi. Raga kita adalah kendaraan, jiwa kita adalah supir, roh kita adalah yang tahu jalan.
Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Tapi kalau sudah dipahami, dipraktekkan agar nanti benar-benar merasakan. Kalau hanya sebatas kajian, terus kita memahami, itu baru keimanan. Berarti kita iman gitu. Lah masalah keyakinan itu setelah dirasakan, dipraktekkan. Selama belum dirasakan, belum dipraktekkan, berarti belum yakin, masih tahap iman. Karena kalau sudah yakin, sudah tidak bisa diganggu gugat, karena sudah merasakan sendiri. Tapi kalau masih dalam ranah iman, itu masih bisa goyah. Tapi udah sampai ranah iman saja itu udah luar biasa. Jadi keimanan itu masih bisa goyah, keyakinan tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Cara prakteknya udah nikmati aja, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, karena hasilnya nanti kalau kita sudah berpraktek. Terkadang kan para berjalan itu pengen hasilnya, prakteknya belum sudah, jadi kita tidak ngempan-pampan, kita sedang dalam berpraktek, tapi pikiran kita itu berada di rasa yang seperti itu. Nanti ujung-ujungnya nggak sabaran, ujung-ujungnya kecewa, kok lama ya gitu, kok nggak ini ya gitu. Jadi nikmati saja prosesnya tanpa protes, pada endingnya nanti sampai sendiri. Nanti kalau udah tahu sendiri, paham sendiri, tok Bapak Ibu, gitu tok. Karena ini bukan teori, perkara keyakinan itu bukan teori. Teori ketika kita perkara keilmuan, ilmu itu teori. Dari ilmu menjadi laku itu loh. Waalaikumsalam. Jadi ilmunya dulu dipahami, ya kita mau bikin masakan, mau bikin cilok, kan kita harus tahu ilmunya dulu. Ada garam, ada tepung, ada kanji, ada daging apalah, ada ini, ada itu, ilmunya. Ini harus begini lah, nanti kan dilakukan, dari ilmu melakukan jadi. Lah sekarang kalau kita sudah di barang jadinya, padahal baru tahu ilmunya, tapi kita mengejar barang jadinya, mumet sendiri nanti. Sama saja belum kerja sudah tanya gaji, ya begitu. Maaf, ini saya ada proyek di pikiran dan hati, harus yakin terlaksana, berhasil. Iya. Orang yang ahli sunnah wal jamaah gimana Bang? Ahli sunnah itu hikmah, wal jamaah itu apa ya? Jamaah itu ya apa sih ya? Jamaah, berjamaah, selaras gitulah intinya, selaras. Jadi ahli sunnah hakikatnya adalah ahli hikmah. Di balik segala sesuatu ada hikmah. Rasul mengajarkan sunnah, tapi di balik sunnah itu ada sesuatu yang disisipkan, maksudnya ayat yang harus dibaca. Jadi ahli sunnah itu adalah ahli hikmah. Pacitan hadir nyimak kangge, salam damai sejahtera untuk dulur-dulur yang ada di Pacitan. Jadi ahli hikmah itu ya sudah memahami, ahli hikmah, ahli sunnah itu memahami hikmah di sebalik kejadian. Jadi itu bukan aslinya loh yo, aslinya bukan komunitas ABCD, bukan. Sudah selaras wal jamaah, berjamaah dalam satu
komando gitu loh. Seperti kita mengangkat air saja, tangan untuk mengangkat air, kaki untuk melangkah, mata untuk melihat. Ini kan ahli sunnah wal jamaah, tangan, kaki ini di dalam diri kita. Waalaikumsalam. Gimana mau menerima penghinaan dari saudara kita sendiri? Lah wong kita itu adalah makhluk yang mulianya Tuhan kita. Terus untuk apa kita marah? Kalau kita marah di saat kita dihina, tanda kita mengakui diri kita sebagai makhluk yang merampas hak-hak ilahi. Hakikatnya makhluk itu rendah, hakikatnya Tuhan itu tinggi, hakikatnya makhluk itu makhluk itu bodoh, Tuhan itu cerdas. Jadi di saat kita dihina kok kita marah, kita tidak mengaplikasikan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Di saat kita dihina kok kita tersinggung, tanpa disadari kita sudah menyetarakan diri kita dengan Allah. Bukankah itu syirik? Namanya syirik tanpa disadari. Setiap hari kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Tapi kenapa di saat kita dipuji kita bangga, di saat kita dicaci kita marah, tanpa disadari kita sudah menyetarakan diri kita dengan Tuhan kita. Ayo mari bertobatlah, tobat nasuha, ojo tobat sambel. Kalau tobat sambel pedes, nanti pedasnya hilang, kumat lagi, pengen makan sambal lagi. Kalau begitu itu banyak cabai tuh. Pohon cabai tuh mbok mau dimakan. Aduh. Olah Rasul, gimana untuk mewujudkan proyek yang akan dikerjakan, pikirkan dan seolah-olah sudah terwujud. Karena alam bawah sadar kita itu tidak tahu mana imajinasi dan mana kenyataan. Jadi pikirkan saja dan rasakan seolah-olah sudah terwujud. Maaf bang, nama sejati kita sebenarnya siapa? Yuk dilihat aja di KTP pak. Di KTP bapak itu nama sejatinya siapa? Negara kenal namanya bapak itu siapa? Yang lakukan syukuran memberi nama dulu namanya siapa? Lu nama sejati namanya Tukiem dalam, Tukiem nun. Lo dalam kan di dalam, nun itu ya di dalam titiknya. Jadi jangan diribetkan nama roh itu siapa lah. Rohnya sekarang kan ada di raga, melingkupi raga kita. Lah kita dipanggil Tukiem dalam bab, Tukiem nun ya begitu. Nama sejatinya ya nama aslinya gitu loh, bukan nama samaran. Nama saya Istighfar, ini nama sejati saya, tapi nama samarannya Osot lah, Osot gitu. Pasti dibingungkan, kita punya nama ruh lah, ya ruhnya sekarang di mana? Menyampaikan agama disuruh untuk disimpel kan, malah dibikin mumet. Gimana sih aja? Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Nama sejati Bapak Ibu siapa? Mbok Tukiem, Mbok Turijo, Tukemin, Sarmin. Aduh, sudahilah kebingungannya. Waalaikumsalam. Salam damai, salam sejahtera, salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Riau. Waalaikumsalam, salam seduluran, salam damai, salam sukses, zahir batin untuk dulur-dulur yang ada di Bogor. Bang, mengapa ya untuk belajar ikhlas itu sulit? Kadang saya sering nangis. Ikhlas itu makom dia. Yang bisa ikhlas hanya dia, karena dia yang maha ikhlas. Ikhlas merawat makhluknya, biarpun makhluknya banyak yang bangkang, banyak yang ingkar, tapi dia tetap memberikan kasihnya. Jadi ikhlas itu makom tinggi.
Waalaikumsalam. Pak Darah Minang, paham jika sudah ikut grup. Oh, yang ikut grup yang udah ikut dari dulu yang belum paham juga ada. Ikut grup bertahun-tahun belum paham cara sadar nafas juga ada loh. Ya biarkan, ya maklumi gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar sehat waras, selamat dohir, selamat batin, selamat rasa, selamat materi, selamat segalane. Dan mohon maaf juga lahir batin untuk Bapak Ibu semua. Dan ayo kita kembali kepada kefitroan. Emang ada grupnya Bang Is? Ada. Waalaikumsalam. Grupnya itu udah berapa tahun ya? Ada 2 tahunan ya, ada kayaknya grupnya. Karena nggak sering nyimak ya, nggak jarang nyimak, nggak pernah ikut Zoom. Ada di grup tapi nggak aktif dulu. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Bang, wujudnya ruh kayak apa? Tak seperti apa-apa. Wujud ruh menjadi seperti ini karena masuk wadah. Seperti air, wujud air sejatinya seperti apa? Air akan berwujud seperti gelas karena wadahnya berbentuk lingkaran. Air akan menjadi seperti samudra terhempar karena wadahnya adalah samudra. Wujud ruh nggak ada ya. Wujud ruh itu nggak seperti apa-apa. Ada, tapi wujudnya tak berwujud. Tapi ruh akan berwujud sesuai dengan wadahnya. Wadahnya botol ya akan menjadi seperti botol. Jadi kalau melihat ruh kok masih ada wujudnya, belum berarti. Ruh saya seperti ini Mas, seperti saya bercermin, tapi yang itu ganteng, bukan. Itu belum, itu masih proses. Yang ini juga ganteng kok. Iya enggak? Ganteng nggak Bapak Ibu? Yang ini juga ganteng kok. Ganteng manis, ngangenin lagi. Apakah berarti? Mas, apakah betul terjadi dan bisa dalam wujud lain? Sangat-sangat betul, dan itu ditulis dalam ayatnya. Apakah ketika kami sudah hancur binasa, kami akan dihidupkan kembali? Dan Muhammad menjawab, ya, kamu akan dijadikan kera dan babi, dijadikan batu dan besi. Ada ayatnya. Karena itu sunatullah, mau percaya nggak percaya memang itu sunatullah. Kita hanya bergonta-ganti pakaian. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar kembali kepada sang sejati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Waalaikumsalam. Rahayu Sagung Dumadi Pak Surya. Ayo disulet dulu rokoknya, diseruput dulu kopinya biar tenggorokan nggak kering. Rahayu Bu Ayu dari Kediri, Tabanan, Bali. Salam seduluran, salam damai bahagia, salam sukses untuk dulur-dulur yang ada di Bali. Yang dimaksud syir Allah itu syir itu rahasia Allah. Rasa itu ya rahasia, syirullah. Dari siapa kok? Terima kasih. Alhamdulillah dapat rezeki datang sendiri nih, bisa buat keletrikan nih. Alhamdulillah, Tuhan yang menjujukan atau yang mengantarkan, Tuhan yang berwujud sebagai ABCD itu. Tapi siapa yang mengatakan? La haula wala quwata illa billah. Jadi syir itu aslinya syir ya, syir itu ruh kita. Manusia sejatinya adalah roh. Makanya apa itu ada
manusia adalah rahasia Allah, Allah adalah rahasia manusia. Barang siapa kenal dengan si ruh, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Waalaikumsalam, rahayu bos santois bismillah tadi bos kabeh. Menjadi bos untuk dirinya sendiri. Yang pertama ya nanti mendapatkan amanah memimpin yang ada di luar diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya Mas untuk mematikan diri sebelum mati? Hanya proses. Kalau saya menggunakan sadar nafas, jadi sering praktek menikmati, menghayati, dan menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Rahayu Kang Mas, rahayu Pak kayu kosong. Tuh, jos tuh kayu kosong, kayu itu hayu, kosong itu gelap. Gelapkan diri kita dari apapun itu, tanpa prasangka, tanpa penilaian. Gelap seperti malam yang menyembunyikan pohon pisang dalam kegelapan. Kayu itu hayu, kayu gung sesuai angin, urip gede. Dan salam seduluran, salam damai, salam bahagia, salam sukses dohir batin untuk dulur-dulur yang ada di Jogja. Tuhan yang maha nyata, betul. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Dia. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Mengapa orang-orang banyak tujuannya mau ke surga? Karena yang namanya jiwa itu ada bertingkat-tingkat. Ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa lah. Jiwa kanak-kanak, jiwa remaja ini masih membutuhkan iming-iming. Ponakan saya masih kecil, agak rajin. Kalau saya suruh mau mempraktekkan, ayo ke warung, nanti kembaliannya buat kamu, rajin. Sehingga sering mengharapkan agar disuruh ke warung gitu loh. Tapi nanti kalau udah gede masa iya sih masih gitu aja. Makanya nggak ada kata-katanya innalillahi wa inna ilaihi janatun, itu nggak ada. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun adanya. Kalau kita tak ada guru, apa bisa mengenal diri sejati? Bisa, cuman itu sangat langka. Kalau ada yang seperti itu disebut dengan kedunungan ilmu laduni. Tuntunannya ya ada gurunya, tapi guru batin. Entah itu dari mimpi, entah itu bentuk hati, ada. Cuman itu ibaratnya 1000 banding 1. Dan itu sangat mengembukan. Bener, sangat mengembukan. Bingung sendiri, mumet sendiri, mau tanya-tanya ke siapa gitu. Setelah wadah ini binasa, kemana ruh itu dan wujudnya seperti apa? Tak berwujud, nggak pernah kemana-mana. Karena ruh itu melingkupi segala sesuatu. Raga kita ini lebur, ya ruh tetap ada. Wong ruh melingkupi segala sesuatu. Mas, apa kehidupan kita saat ini untuk menyelesaikan karma di masa lalu? Betul. Bisa nyopotnya? Bisa nyopotnya? Nggak bisa pakai ini. Iya, pakai itu, pakai ember. Nih. Pakai jari kayak gini aja enggak itu. Belarat kalau pakai itu. Apa? Kayak gini seret.
Kalau menyelesaikan karma masa lalu terus nambah karma baru itu gimana, ya muter lagi, ketemu lagi, nggak ada ujungnya. Karena kita itu bergonta-ganti baju, nggak tahu dah berapa kali, ribu kali, ratus kali. Untuk menyelesaikan karma itu adalah keikhlasan, penerimaan dan keikhlasan. Soalnya saya pernah bang bertemu guru mursyid, katanya untuk baiat harus bayar 4 juta, tinggalkan. Mau dinamakan mursyid kayak dinamakan apa kayak, asal sudah minta bayaran tinggalkan. Karena sesuai dengan ayat Quran Yasin ayat 21, carilah orang yang tidak meminta imbalan, itu yang lurus. Kalau sudah ada kata-kata bayar mahar lah, penukaran energi lah, atau apalah, tinggalkan. Dah, bukan itu. Di Qur'annya itu sudah dituliskan, carilah yang tidak meminta imbalan. Makanya seperti, apakah Muhammad itu membebani hutang kepada diri kita? Apakah Muhammad itu meminta imbalan dari dakwahnya? Tidak. Jadi kalau sudah ada yang katanya untuk membayar pertukaran energi lah, mahar lah, dan sebagainya, tak selaras dengan ayat Quran. Karena di Al-Quran sudah sangat dijelaskan gamblang welang-welang. Betul masih Yasin ayat 21 ya, di Yasin ayat 21 itu sudah diberikan tata cara untuk mencari pembimbing sejati. Bukan pembimbing yang mengatasnamakan kesejatian untuk mendapatkan materi, bukan. Kalau hidup dalam bentuk bukan manusia, apakah masih bisa menebus karma? Lah, bentuk itu adalah penebusan. Seperti tanaman, burung kan itu sudah pasrah. Ya, sudah ditugaskan seperti itu di dalam kandang. Dikasih makan, gak dikasih makan, dia tetap di kandang sampai mati. Ya, itu penebusan. Mas, kenapa kopi masih pahit padahal sudah dikasih gula? Karena apa, embu? Kopi saya manis sih lah. Izin tanya bang, rumahnya mana? Saya Banyumas, Jawa Tengah. Nggak usah ngopi lah, kehidupan bapak ibu pahit. Dulu maksudnya, kalau sekarang udah manis ya, dulu maksudnya merasakan, katanya ada kata-kata pahitnya kopi belum seberapa, masih ada yang jauh lebih pahit. Apa itu? Ditolak. Sudah cinta-cintanya menyatakan cinta, ditolak. Waalaikumsalam, Kang Hos gak mudik ta? Alhamdulillah Pak, saya mudiknya ke sana Pak. Rumah saya kan di sini, saya mudiknya ke sana gitu. Rumah orang tua saya itu yang hijau itu. mudik ke sana saya. Jadi mudiknya itu berapa langkah ya? Mudik tetap saya. Mudik. Aduh ya Allah. Makanya ayo kita mudikkan diri kita kepada rumah sejati kita, sangkan paraning dumadi, asal usul kejadian diri. Kita mudik, kita asalnya dari alam suwung, kita kembali kepada suwung itu sendiri. Waalaikumsalam Bu Wiwit. Mantep, antar tetangga mudiknya itu depan rumah ya. Mudik dong. Waalaikumsalam. Mas Is melu nyimak, monggo.
makanya tradisi mudik itu mengajarkan kita proses kita berjalan pulang, mengenal jati diri, biarpun macet, biarpun panas, hujan, banjir kayak kemarin itu jalannya kebanjiran, macet total, ya tetap dinikmati, ya tetap ditunggu. Nggak mudik ke Lombok, enggak, cuma lewat video call aja, teleponnya lewat video call. Nah, kalau meditasi itu bukan dengan pemokusan, yang saya bagikan itu bukan dengan pemokusan, tapi dengan kesadaran rasa. Jadi merasakan, bukan fokus. Karena di saat kita MD, kita menggunakan fokus itu hanya akan menjadikan ajna ini ajna. Jadi mentoknya ada di supranatural, bukan spiritual. Kalau spiritual bukan dengan pemokusan. Spiritual itu dengan menyadari rasa. Kalau mau tanya lewat WA bisa, tapi harus bersabar. Karena yang WA itu bukan 1-2 orang, tapi yang tahu nomor saya kalau orang-orang dulu itu nggak akan telepon. Jadi kalau mau bertanya itu chat, tulisan atau pesan suara. Karena saya nggak menerima telepon. Zaman dulu awal-awalan saya itu pakai telepon. Tapi kalau udah sekali orang telepon, satu orang bisa berjam-jam, sedangkan berorang-orang, coba kapan saya tidurnya. Jadi saya sekarang ya udah berapa tahun yang lalu saya sudah tidak menerima telepon. Jadi ada yang bertanya itu cuma lewat chat atau pesan suara. Oke, terima kasih, berkah berlimpah untuk semua yang memberikan gift. Apa yang dilempar akan kembali kepada pribadi masing-masing. Berkah berlimpah dan tetap amanah, dohir batin. Amin amin ya robbal alamin. Monggo apa lagi? Bang, izin turun nggih, monggo. Turunkan ambisi kita, turunkan keinginan-keinginan kita, turunkan emosi kita, turunkan, rendahkan diri kita di hadapannya, maka kita akan ditinggikan olehnya. Itulah ilmu tanah. Di saat kita merendah, justru kita sedang terbang tinggi. Merendahlah serendah mungkin sampai tidak ada yang bisa merendahkan lagi. Dan umumnya para pejalan ya akan merasakan direndahkan dengan keikhlasan atau dengan ketidakikhlasan. Iya. Saya mau. Hah? Enggak apa lagi. Jadi ketika kita direndahkan, sejatinya kita sedang ditinggikan, Bapak Ibu, asal kita nggak punya salah. Dalam artian umpama ini, kita dibenci tapi kita tidak punya salah, kita sedang ditinggikan. Tapi kalau kita dimarahin karena kita habis rusak pohon tetangga, ya kita harus sadar gitu loh, kita nggak nyakitin siapa-siapa, kita tidak menyenggol siapa-siapa, kok tiba-tiba kita kena marah gitu. Itu aslinya adalah pembayaran karma lah. Tapi kalau kita ikhlas, kita sedang ditinggikan. Karena pembayaran karma di situ, di saat kita dimarahi, kalau kita ikhlas, ibarat tali bandulannya itu hilang. Jadi lebih enteng. Nunggu apa lagi? Mau ada yang mau bertanya?
yang hubungannya tentang jati diri, keimanan, ya keimanan, yo keimanan. Tapi kalau ada kecoa di kamar mandi, apa perlu disakitin? Ya kalau mau dibunuh ya dibunuh, tapi dengan kesadaran. Makanya membunuhnya dengan kesadaran bismillah, mengalirkan energi welas asih. Ya terserah, yang penting harus ada kesadarannya. Kalau kita membunuh tanpa adanya kesadaran, kita telah mendolimi makhluk lain. Tapi kalau kita membunuh dengan kesadaran, ya nggak apa-apa. Cara meditasi yang bisa ning nang ningkung, menikmati nafas Bapak Ibu. Ning, kita harus heningkan pikiran. Nang, kita menang dari pikiran yang wow, begitu ruwetnya. Ning nang ning, kita harus wening bening. Setelah kita menang melampaui pikiran sudah tidak mengganggu rasa, maka kita akan wening atau bening. Baru ketika sudah bening, di situ keagungan akan, ya menyaksikan keagungan adalah keagungan sendiri, karena keagungan itu adalah bening akan dikenal oleh bening. Makanya ning nang ningkung, ning bening nang menang, ning wening bening gung agung, ning nang ningkung. Itu kalau saya menggunakan teknik sadar nafas. Cara meredam kemarahan saat dikecewakan gimana? Pahami dulu, bukan kita yang dikecewakan, tapi dulu kita pernah mengecewakan dia. Dia sedang membayar karma, membayar hutang. Di saat kita paham bahwa bukan dia yang mengecewakan kita, dia mengecewakan kita karena dulu kita pernah mengecewakan dia, maka kita di situ asal memahami ilmunya, mulai ada penerimaan. Justru kita harus minta maaf dan memaafkan kepada orang yang mengecewakan. Kita meminta maaf dan memaafkan kepada orang yang menyakiti, karena mereka semua sedang mengadili kita. Berserah total itu seperti apa? Berserah total itu adalah menikmati hidup ini. Bukan berarti kita tiduran aja, bukan. Kita nerimo ing pandune Gusti. Cara sadar nafas, fokusnya saya tidak menggunakan tomokusan, saya menggunakannya kesadaran rasa. Jadi kesadaran kita, rasa kita itu benar-benar ada di setiap tarikan dan hembusan nafas. Kita setia dengan setiap tarikan dan hembusan nafas, bukan fokus. Kalau fokus itu dengan ajna, kalau menikmati, menghayati itu dengan rasa, dengan kesadaran. Fokus itu hanya akan menjadi supranatural, kesadaran rasa akan menjadi spiritual. Fokus itu akan sepaneng, kesadaran rasa akan anteng. Fokus itu akan manteng, kesadaran rasa itu akan anteng, tenang, damai, rileks. Gitu. Jadi saya tidak membagikan fokus, tekniknya itu dengan kesadaran rasa. Begitu. Monggo, apalagi berarti menikmati nafas keluar dan masuk mawon, iya, setia dengan nafas, karena nafas ini adalah jalan, nafas ini adalah kebenaran, dan nafas ini adalah hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, di dalam sana hidup.
untuk mengenal hidup lewat jalurnya hidup. Jalurnya hidup adalah nafas. Jantung berdetak karena masih bernafas. Kenali nafas, maka akan kenal dengan sang hidup. Caranya cuma gitu doang. Nikmati setiap tarikan dan hembusan. Nanti asal kita menghayati nafas, menikmati nafas, rasa akan menjadi tenang. Pikiran sudah tidak liar. Dan dampak bonusannya, kehidupan nyatanya ada perubahan. Yang tadinya sering sedih, sekarang sering bahagia. Yang tadinya ekonominya seret, sekarang jadi dilancarkan, tercukupi. Yang tadinya kurang harmoni, sekarang terharmoniskan. Yang tadinya penyakitnya banyak, ya berkurang gitu. Itu bonusannya. Tapi bukan itu yang tujuan utama, bukan itu. Itu hanya sekedar bonusan. Ketika saya melihat dalam diri ini, terkadang terlihat blur. Itu gimana kok bisa? Ya mas, ketika saya melihat diri ini, terkadang kita blur. Lama-lama bukan blur lagi, lama-lama nggak ada apa-apa. Jadi menyadari saat ini, sekarang ini, kita duduk rileks, nyaman. Kita pejamkan mata, kita rasakan keutuhan jiwa raga rasa ini. Cuma gini doang, ini dengan mode kesadaran penyaksian. Kalau kesadaran rasa, kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Tapi kalau dengan pengamatan atau penyaksian, kita menyaksikan keutuhan raga ini, hanya menjadi penyaksi. Kalau lihat ke dalam langsung lihat Allah boleh kakang. Yang gimana itu maksudnya? Melihat yang gimana? Yang melihat dia adalah dia itu sendiri. Tapi kalau sudah murni, sudah sampai, ya luar dan dalam nggak ada beda. Melek seperti ini, kemanapun menghadap, yang dilihat adalah hidup. Melihat seperti ini, ya melihat hidup. Melihat seperti ini, ya melihat hidup. Melihat tulisan seperti itu, ya melihat hidup. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya, kenal. Berapa nyaman kan rasa kepada nafas kah? Maksudnya gimana? Berapa nyaman? Berapa nyaman? Senyaman apa gitu? Ya nyaman banget. Nyaman itu di saat nyamannya itu nyaman di saat bapak ibu lagi bombong gitu loh, lagi bombong apa ini ya kayak lah. Nggih, salam kenal juga Pak Joko. Maaf salah ketik masih. Saya hanya melihat apa yang saya lihat dan merasakan apa yang saya rasakan, ya. Mendengar apa yang kita dengar. Lawang yang dilihat kita payon, tapi dalam pikiran kita yang dilihat adalah 2 tahun yang lalu, gelut karo tanggane, patu karo bojone, mertuane. Itu kan sudah berlalu. Yang dilihat payon, tapi gambaran dalam kepalanya masa lalu. Berarti nggak dikasih nyata. Kalau dikasih nyata, ya mata melihat sejauh apa yang sedang kita lihat. Telinga yang mendengar sejauh apa yang kita dengar. Rasa ya merasakan yang sedang kita rasakan. Duduk ya rasakan duduk. Lalu kita melihat ke sana, tapi yang ada di pikiran itu
pikiran mertua, orang tua, karena pernah debat mungkin dulunya. Waduh, itu sih nggak ada di kasus nyata, itu ada di dalam pikiran. Jadi mulailah hidup dalam kasus nyata, bukan hidup dalam pikiran. Hidup dalam pikiran itu mumet Bapak Ibu, rasanya kan kacau. Dari pikiran turun ke rasa, makanya dari penglihatan turun ke rasa. Melihat pertama kali timbullah benih-benih cinta. Dari penglihatan akan masuk ke rasa. Kita melihat ke sana, tapi dalam penglihatan yang di sini masa lalu timbul ke rasa, jadi emosi, jadi marah, dendam, sakit hati dan sebagainya. Maka nikmati saja tuh ada orang lewat, pandang saja, pandang saja kayak gitu, nyapa ya jawab gitu aja. Gak usah menilai, gak usah dari mana dia ya, gak perlu. Pikiran ini sangat cepat dalam mengeksekusi, melihat orang lewat, siapa itu ya, dari mana ya, kepo. Jadi sifatnya pikiran itu keponya, masya Allah, perkepoan tingkat tinggi. Jadi perkepoannya itu dihentikan. Begitu Bapak Ibu. Monggo apalagi. Hidup itu hanya menikmati setiap momennya, saat ini, sekarang ini, di sini. Momen-momen indah, kupu-kupunya datang. Kupu-kupu. Saya seumur-umur ditempeli kupu-kupu itu paling banyak waktu mau menikah, itu hari besok menikah, terus sekarang itu di sini, di mana lagi ya, di sini 5 kali ada ya. Padahal udah dikusah, pergi, datang lagi, nempel, pindah di sini. Dikira bunga, kayaknya saya mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mbak Yolanda. Betul banget, pikiran itu seperti kilat. Betul. Bahas masalah nafas Bang, katanya dengan memperhatikan nafas pikiran bisa diam ya, karena pikiran tidak bisa tembus ke rasa. Di saat kita benar-benar menikmati nafas, berarti kita dalam kesadaran rasa, sehingga pikiran akan menyerah. Kalau kode alam itu gimana Mas? Gampang. Langitnya mendung gelap, banyak geluduk, kode alam mau hujan setiap payung. Kalau kode alam itu nanti masuknya ke ilmu titen. Ada burung yang bunyinya kayak gitu, kedasi, duit. Oh, ini pertanda mau ada orang meninggal. Sirik Mas, percaya seperti itu? Yo, mau disirikan apa tidak ya silakan. Karena burung itu mempunyai penciuman yang sangat tajam, seperti burung bangkai gitu loh. Burung bangkai itu bisa mencium jarak berapa gitu, nanti akan mendatanginya. Makanya burung kedasi ya seperti itu, burung kematian. Ada burung kedasi di alam kok bunyi terus, nggak lama nanti akan ada orang meninggal. Itu ilmu titen. Ciri-ciri orang sukses dunia akhirat itu lakunya gimana Kang? Lakunya ya seperti orang biasa. Yang jelas sudah tidak khawatir, tidak bersedih.
hidupnya selalu menikmati perjalanannya. Kalau ciri-ciri pakaian fisiknya nggak bisa diprediksi. Waalaikumsalam, rahayu rahayu. Kalau kejatuhan cicak mas, rezeki. Kalau bapak ibu berprasangkanya kejatuhan cicak sial, ya sial beneran. Kalau bapak ibu kejatuhan cicak itu rasanya dapat rezeki, prasangkanya ya dapat rezeki. Karena kuncinya Allah sesuai prasangka hambanya. Kejatuhan cicak, kita berprasangka sial, sial beneran. Kita kejatuhan cicak, kita prasangkanya dapat rezeki beneran. Karena sudah ada kata kuncinya, Allah Tuhan sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Sedangkan Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Terus kenapa kita kok prasangkanya itu selalu negatif? Kenapa tidak kita rubah saja? Kenapa tidak kita rubah? Rubah saja. Semua sesuai dengan prasangka, pikiran, rasa kita sendiri. Karena apa yang kita lemparkan itulah yang akan kembali kepada kita. Kita melemparkan atau berprasangka negatif, ya kita akan mendapatkan kenegatifan. Kita berprasangka positif, ya kita akan mendapatkan kepositifan. Gitu aja. Banyak orang yang membenci, kita berprasangka dengan kebencian ini saya sedang dimuliakan, sedang diangkat derajatnya, ya nanti suatu saat akan diangkat beneran derajatnya. Gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Wong hidup itu simpel, sederhana. Makanya yang bisa merubah diri ya diri pribadi masing-masing. Yang bisa merubah prasangka kan pribadi masing-masing, bukan orang lain, bukan. Apakah setiap kata yang kita ucapkan adalah rasa, mas? Setiap apa yang kita ucapkan adalah doa, adalah rasa, kecuali kalau kita sudah berada dalam permainan kata. Contoh permainan kata itu ketika bapak ibu kedatangan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, Bu, kalau mriki sepindah silaturahmi kaping kali, kula badhe anu lah Pak. anu napa Pak? Anu ngambil arto. Aduh Pak, ngapunten Pak, mboten gadah. Padahal ada gitu. Itu permainan kata. Tapi kalau mau alasan itu jangan ngomong nggak ada gitu loh, nanti nggak ada beneran. Karena ini apa, kata adalah doa. Ngomong aja ngapunten atone empun kangge nopo gitu loh. Itu permainan kata gitu. Makanya ada kata adalah rasa adalah kesadaran. Ya kalau sudah bermain di situ ya udah enggak. Nah iya, kalau memiliki sepindah. Ya Allah. Aduh ya Allah. Kalau orang judi itu hutang energi kayak, karena kita itu apa ya, menyerap energi yang bukan semestinya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Lebih dulu rasa atau kesadaran, tergantung. Ada yang kesadaran dulu, saya tahu bahwa korek api itu panas, kan kesadaran, terus saya bakar baru merasakan panas. Ada juga yang kena api, udah kena apinya tapi baru sadar nanti gitu loh. Kayak orang kena peso, sudah kena pesonya dulu, sadarnya nanti sakitnya, rasanya. Karena kesadaran itu aslinya kado nyata. Jadi tergantung.
rasa dulu atau kesadarannya bisa dibalik, bisa rasanya dulu baru kesadaran, bisa kesadaran dulu baru rasanya, tergantung pribadinya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kalau masalah api dan sebagainya itu ya karena kita sedang sibuk dengan yang lain. Kadang kita itu sedang sedang menghayati atau sedang benar-benar berada, contoh lah, saya lagi bikin sesuatu nih, kayak saya lagi fokus banget ke sesuatu itu sampai kena peso aja nggak berasanya nanti, loh kok perih ya ini, kenapa ya? Karena kita rasa kesadaran pikiran kita sedang berada di yang sedang kita kerjakan. Terus orang stroke rasanya itu terlambat karena sarafnya lemah, jadi daya alirannya itu lemah. Rahayu Pak Genji sih bilang Jepang kan, kalau nggak salah Jepang ya. Genji Ajinomoto itu Genji. Ajinomoto Jepang tuh ya. Di depan rumah sambil jemur burung tuh, soalnya di sini banyak kucing, kalau nggak ditungguin nanti diterkam kucing. Monggo, apalagi saya Banyumas Jawa Tengah, saya kodam, cek ATM aja lah, punya kodam banyak buat apa? Kemudian punya uang banyak sih biar jalan-jalan ke Korea, Amerika, ke Timur Tengah, ke Eropa. Cek ATM saja, cek notifikasi, siapa tahu ada klunting ya. Bunyi notifikasi klunting, 10 juta klunting, 50 juta klunting, 200 juta klunting. Amin ya. Itu aja loh. Cek kodam udah nggak zaman. Cek kodam. Sekarang zamannya cek backing. Kluntang kluntring, 5 juta klunting, 25 juta klunting gitu. Siapa tahu kayak gitu ya, namanya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah kita mengalami kesadaran, apakah rasa kemanusiaan kita otomatis meningkat? Nah, otomatis seperti orang yang jarang olahraga terus mulai istiqomah olahraga, otomatis tenaganya akan kuat, daya tahan tubuhnya akan meningkat otomatis. ATM-nya masih keblokir, ya bikin yang baru. Saya aja kemarin sudah saya perbarui semua karena mau untuk menerima kluntang-klunting yang begitu banyak. Amin. Ya kata adalah doa, gitu aja. Ya, berkata seperti itu nggak apa-apa, boleh. Asal sering diucapkan seperti itu, nanti pada endingnya ya akan beneran terjadi. Karena kata adalah doa. Waalaikumsalam, Rahayu, salam damai sejahtera dan sukses selalu untuk dulur-dulur yang ada di Batu Jaya. Oke, kata adalah doa. Cek kodam, cek ATM, gitu aja. Klunting, kluntang ya, dibuat wiridan juga nggak apa-apa kok.
asal kesadarannya itu ke situ, jadi berimajinasi, karena alam bawah sadar itu nggak tahu mana imajinasi dan mana kenyataan, udah klunting gitu. Kalau mau apa klunting ya klunting aja, klunting Arti sekar arum, sekar adalah bunga, arum adalah wangi. Kita manusia itu diumpamakan bunga yang wangi yang selalu menebarkan rahmat, makanya berrahmatan lil alamin. Jadilah bunga-bunga yang wangi yang selalu menyuguhkan wewangian, karena Allah, malaikat dan rasul itu suka yang wangi-wangi. Wangikan pikiran kita dengan berpikir positif, wangikan rasa kita dengan rasa yang positif. Perkututnya pada bunyi semua itu mengaminkan itu. Kluntang-klunting itu diaminkan. Oh, no. Oh. 1, 2, 3 banyak yang pada bunyi. Tuh. Saut-sautan ini pada mengaminkan. Amin ya Allah. Itu yang merawat ya Allah. Dikabulkan. Setiap katanya terwujud, setiap kerentek, apa yang difikirkan, apa yang dikerentekan, apa yang dimau, semua terwujud. Mau istri baru kelunting ya izin dulu, kalau masalah istri izin dulu, kalau lampu hijau lanjutkan, kalau lampu merah ojo wani-wani, nek ora kepengin wojone do mabur. Pada rame di mana bunyi itu. Songgo ratu karena katuranggan. Perkututnya perkutut katuranggan. Songgo ratu. Pandowo Mijil, Banyu Mili, Bloro, Rondo Semoyo, dan sebagainya. Apakah orang yang memberi sementara dirinya kekurangan bisa jadi utang, Mas? Maaf banyak-banyak. Apakah orang memberi sedangkan dirinya kekurangan? Makmurkan dulu masjid kita, makmurkan dulu diri kita. Setelah diri kita makmur, baru kita alirkan keluar. Air akan lumeber jika di dalam gelasnya itu sudah penuh. Tapi umpama kita dalam kekurangan, kok kita mau memberi, itu latihan. Dan kita sedang menabung, itu aja. Tebar tuai. Bayar utang dulu, Mas, baru sedekah, bukan tul. Sedekah itu adalah kebenaran. Sedekah itu awal bahasa dari syidik, jujur, benar, kebenaran. Jadi orang-orang yang sudah orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan sedekah adalah beliau-beliau yang sudah lulus dengan dirinya. Kalau yang belum lulus dengan dirinya itu masih bayar kafarot, masih bayar utang. Jadi dalam niat untuk memberi itu niatkan aja dulu bayar kafarot. Lalu utangnya masih banyak, utang rasa, utang janji, kita niat sedekah seolah-olah kita yang memberi, kesombongan terkadang yang muncul. Tapi kalau kesadaran kita di saat kita memberi itu untuk membayar kafarot, namanya orang berhutang itu biasanya jangan sampai ada orang tahu kalau kita berhutang, apalagi di saat membayarnya. Jadi di saat kita membayar atau memberikan, mengalirkan kesadaran kita membayar kafarot, tidak ada pengakuan, tapi malu untuk mengakui. Dalam artian kita tidak mengakui lah ini. Tuh, jadi membayar kafarot. Jadi orang yang hakikat, orang yang bersedekah, orang yang berzakat itu hanya beliau-beliau yang sudah murni, karena zakat itu memberi, fitrah itu kemurnian. Tapi di saat kita memberi kok ada kontaminasi ego, belum zakat fitrah.
itu masih bayar hutang. Seperti sedekah, syidik, jujur. Nah kalau jujur berarti lillah. Tapi kalau kita memberi masih ingin diakui, agar dianggap ini dianggap itu bukan sedekah. Itu jual beli namanya. Itu barter namanya. Gitu. Waalaikumsalam Bu Cahaya atau Pak Cahaya ini. Utamakan bayar. Jadi niatnya itu diutamakan untuk membayar kafarat, bayar utang. Karena sedekah itu sudah kemurnian, syirik, jujur, benar. Nah, jujur benar berarti apa? Lillahi ta'ala. Jadi kita benar-benar lillahi ta'ala. Lah yang sudah lillahi ta'ala itu ya yang kebenaran itu sendiri. Iman, percaya enggak? Kalau besok kita masih makan, nggak tahu, karena umurnya nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Is pencerahannya, kembali kasih. Karena belum terbiasa tentang zakat mal, setelah membayar baru ingat Mas Is. Ya nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Amanah juga ya harus amanah, karena kita itu hanya menjadi pengalir, bukan pemilik. Kita hanya mengalirkan keberlimpahan energi, kita mengalirkan keilmuan ilahi, bukan mengakui. Kalau energi tersumbat itu dampaknya gimana Mas? Penyakitan, hidup susah, nggak tenang, dan sebagainya. Kebaikan apa saja ya Mas? Niatnya membayar kafarat, semuanya. Semuanya. Kita merawat anak kita merawat orang tua kita, menafkahi orang tua kita, itu ya pembayaran kafarat. Semuanya, semua aktivitas kebaikan diniatkan untuk membayar kafarat, asal kita belum lulus dengan diri kita sendiri. Itu begitu. Saya nggak punya hutang Mas, kata siapa? Hutang janji kepada Tuhan kita selama ini, apakah sudah kita bayar? Apakah sudah kita kerjakan, lakukan? Bukankah alastu birobikum qalu bala syahidna, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita lahir ke alam dunia, kita sudah berjanji, bersumpah janji kepada Tuhan kita, sudah berikrar untuk menyatakan kesetiaannya kepadanya, tapi kita mengingkari selama ini. Bukankah itu janji? Kopi, kopinya mau habis. Kopi, gitu aja. Siapa tahu mengucapkan kopi, nanti kopinya datang sendiri gitu loh. Siapa tahu. Kopi. Kan kata adalah doa, sedangkan doa itu menarik, sedang menarik. Kopi, siapa tahu nanti ada kopi datang gitu loh, berarti ketarik kopinya itu loh, disediakan di depan saya tuh. Makanya jaga kata kopi harus diulang-ulang, belum ada ini ulang-ulang kopi. Udah praktekkan saja, nanti kalau dunung, kalau memang rezekinya ya datang sendiri gitu loh, nikmati saja.
Iya, kata adalah doa. Makanya perhatikan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan sejatinya itu yang sedang kita download. Ini sudah berapa jam Bapak Ibu? Oke, kembali kasih Pak Jo. Pagi juga Pak Dena. Alhamdulillah kabar sehat, selamat dan selalu bahagia. Sudah berapa jam ini Bapak Ibu live-nya? Apakah sudah ada 2 jam? Tadi mulai jam berapa saya ya? Kopinya manis apa pahit? Kopinya nikmat. Manis ya nikmat, pahit ya nikmat. Jadi kopinya nikmat. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Sehat, bahagia, sejahtera, berkah berlimpah semuanya. Bentar lagi saya turun lah. Nih habis rokok ini saya turun. Udah lama, 2 jaman mungkin ya live-nya ya. Tunggu apa lagi, mumpung masih live. Kok saya punya pikiran rambut panjang, pikirannya panjang ya Mas. Alhamdulillah, itu prasangka yang baik aja, gitu aja. Mau rambutnya panjang mau gundul sebenarnya nggak ngaruh sih. Orang yang rambutnya gundul orang yang gundul pikirannya panjang ya banyak, orang yang rambutnya panjang pikirannya pendek ya banyak. Tapi yang penting kitanya selalu berprasangka baik, gitu aja. Kita berprasangka, oh orang rambut panjang pikirannya panjang gitu. Nah berarti kita sedang mendoakan diri kita sendiri agar pikiran kita panjang. Jadi nggak seperti nggak, pikirannya nggak pendek. Pikiran pendek itu seperti pentol korek, gampang emosian. Mau keliling lagi masih enggak, sudah selesai. Jadi sekarang live-nya itu bisa jam berapapun ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, karena sudah sambil menikmati rokok jadi tenggorokan nggak kering. Waalaikumsalam guys, selamat pagi juga Bu Kartini. Waalaikumsalam, Rahayu Sagung Dumadi Pak Haji. Oi Pak gak minal minul ta, kok santoy. Minal minul siapa? Minal minul
mau ngurus burung dulu. Jadi live-nya sudah. Ini habis rokok ini. Oh iya, betul. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kopinya datang beneran tuh tadi. Kopi. Alhamdulillah kopinya didatangkan. Alhamdulillah. Terkabul kata adalah doa. Kopi terkabul, terwujud. Jadi jaga kata. Mau sukanya minum turangan kopi saya. Ngurus burung perkutut itu lagi dijemur nih, burungnya lagi pada sebagian ada yang dijemur. Tuh burung lagi pada dijemur. Jadi mau ngurus dulu, bersihin tempat minum, nambahin makanannya dan sebagainya. Saya baru bangun tidur pas baru ngopi ini ya, sama Pak Haji saya ini nambah lagi kopinya. Nih habis rokok ini live-nya sudah. Jadi yang mau bertanya silahkan mumpung masih ada rokoknya. Daerah Banyumas, Jawa Tengah. Saya tinggalnya di Banyumas, Jawa Tengah. Mas, kenapa Mas? Orang sekitar menurut saya omongan nusuk ke hati, tapi saya sabar. Alhamdulillah diberi kesabaran. Mas, perkutut yang gacor, perkutut apa Mas? Udan Mas, sama ada ini apa namanya, Bangkok. Tapi yang iya itu yang putih udan Mas. Tapi perkutut anu ini apa namanya, crossing. Tapi itu juga dari tadi bunyi terus, itu songgoratu. Iya, itu yang ada jambunya warna putih. Iya, yang warna putih. Apa itu namanya, ujian kesabaran dan keikhlasan ya Mas? Iya. Di saat kita menyatakan bahwa kita itu beriman, maka kita akan diuji. Kita akan diuji dengan ya hal-hal seperti itu. Apakah kita masih mengeluh atau kita menerima dan bersyukur. Sebentar lagi saya turun. Monggo apa lagi nih? Masih ada beberapa hisapan lagi. Sekarang saya sering live. Laduni itu anugerah. Tanpa belajar dari seorang pembimbing yang berdohir, tapi kita dibimbing oleh sang sejati lewat rasa, kesadaran, keretek hati, lewat mimpi. Jadi Tuhan itu sendiri yang mengajarkan, karena Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Secara hakikat memang nyatanya hanya Dia yang mengajarkan, yang memahamkan.
sekarang diberi penjelasan seperti apapun, kalau oleh dia tidak diberi kepahaman, ya nggak paham. Jadi yang memahamkan ya dia adalah guru kita semua, sang hidup itu sendiri. Diuji dengan yang kita tidak suka atau yang kita benci, supaya hilang kebencian dan tidak sukanya. Iya, dicaci sama dipuji itu dua-duanya ujian. Kaya maupun nggak punya, semua adalah ujian. Di saat kita tidak punya, kita bisa melakukan sesuatu yang negatif. Di saat kita punya, kita juga bisa melakukan sesuatu yang negatif. Contoh kesombongan, lupa akan Tuhan, seperti Korun itu loh, diberi kekayaan tapi lupa dengan Tuhannya. Jadi kaya maupun nggak kaya, semua ujian, baik maupun buruk, sejatinya ya ujian. Dan berhubung rokoknya sudah habis nih Bapak Ibu, saya pamit undur diri nih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir sambung silaturahmi energi di live ini. Bismillah, keberkahan, keberlimpahan, kesehatan, keharmonisan, ketenangan, serta cinta kasih ilahi mengalir ke jiwa raga kita semua ini. Cahaya ilahi menuntun dan membimbing akal hati dan setiap langkah kita ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.